Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana sekarang ini kita masih diberikan Allah kesehatan, keafiatan, dan umur yang Allah berikan masih kepada kita. Mudah-mudahan dengan umur yang masih Allah berikan kepada kita ini, kita bisa menggunakan sebaik-baik di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan segala amal-amal ibadah yang telah kita kerjakan mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga segala dosa-dosa kita semua, juga dosa kedua orang tua kita, guru-guru dan seluruh keluarga-keluarga kita, semua senantiasa diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam tercurah kehaiban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di bulan yang mana dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Kita sekarang berada di mana Rasul mengatakan Sya'ban adalah bulanku, yaitu bulan Sya'ban adalah bulan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi dalam bulan Sya'ban? Di antara kelebihan-kelebihan yang Allah jadikan dalam bulan Sya'ban, yang pertama adalah satu, di dalam bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan dan harapan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 16 bulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu dan berharap akan turunnya wahyu yang mana untuk mengubah arah kiblat yang pertama kali kiblatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, Palestina, Yerusalem. Kemana? Menuju ke arah kiblat yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Nah, selama kurang lebih 16 bulan Rasul sallallahu alaihi wasallam menengadah dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardah fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Artinya, sungguh kata Allah, kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke arah kiblat yang kamu sukai, maka palingkanlah mukamu ke arah kiblat, yaitu Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah mukamu ke arahnya. Kalau kita melihat ayat ini sangat luar biasa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya, saking cintanya kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, sampai permasalahan yang sangat luar biasa seperti arah kiblat itu pun diserahkan kepada Rasulullah. Isinya ketinggian martabat beliau. Kita melihat masalah kita dalam ibadah, kita menghadap Allah, tapi semuanya diserahkan kepada Rasul. Maka palingkan pawali wajhaka syatral masjidil haram, ke arah mana engkau menghadap? Itulah kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saking cintanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dengan Mekah Al-Mukarram, Mekah yang merupakan kiblat orang mukmin, merupakan tempat kelahiran beliau. Rasul sangat cinta dengan kota itu, kota Mekah. Yang sekarang ini, ya alhamdulillah, jamaah berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah ke sana. Mudah-mudahan kita diberikan Allah bisa nanti ziarah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Mekah. Sedangkan kota yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Madinah. Madinah yang Rasul sallallahu alaihi bermukim di sana, dan sekarang beliau dikuburkan di sana. Oleh karena itu, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala luar biasa memberikan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam bulan Sya'ban inilah Allah kabulkan permohonan Nabi, yaitu perpindahan arah kiblat daripada Masjidil Aqsa Palestina ke Masjidil Haram
yaitu berada di Mekah. Oleh karena itu, kenapa kita sering berdoa supaya Allah berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina? Karena hubungan kita, hubungan dalam diri kita itu dengan orang Palestina itu ada. Karena disebutkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi hubungan kita dengan orang-orang Masjidil Aqsa itu merupakan hubungan batin kita yang perlu kita jaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menapaskan, memudahkan orang-orang teman atau saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama adalah menyangkut masalah perpindahan arah kiblat. Yang kedua, di dalam bulan Sya'ban yang mulia ini, Allah jadikan suatu malam yang mulia, yang mana barang siapa menghidupkan malam tersebut, maka orang tersebut akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, man ahya lailatal khamis wajabat lahul jannah. Barang siapa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan 5 malam ini, maka wajib baginya itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Lailatul Tarawih, malam tarawih atau malam ke-8 Zulhijjah. Yang kedua Walailatul Arafah, malam ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Yang ketiga Walailatul Nahar, malam daripada Idul Adha. Yang keempat Walailatul Fitri, malam Idul Fitri. Dan yang kelima adalah Walailatul Nisfi min Sya'ban, dan malam setengah pertengahan daripada nisfu Sya'ban, yang insya Allah kita sebentar lagi akan memasuki malam nisfu Sya'ban ini. Oleh karena itu, kita gunakan malam-malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam nisfu Sya'ban merupakan malam penuh berkah, penuh rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menghidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah, maka dia nanti kalau dia keluar daripada kubur dia, maka di atas kuburnya akan ada kendaraan yang membuat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkannya. Tapi perlu juga kita ketahui, karena di antara malam tersebut Allah mengampuni kepada seluruh manusia. Dalam hadis Rasul yang di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaghfiru li jami'il muslimina fi tilkal lailah illa likahinan aw sahinan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa bagi kaum muslimin pada malam nisfu Sya'ban tersebut, kecuali ada beberapa golongan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dalam golongan-golongan ini kita tidak termasuk di dalamnya, sehingga kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara golongan yang tidak dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban tersebut adalah antara ini, yang pertama, orang yang sering datang ke dukun atau percaya dengan dukun atau tukang ramal, garis miring bersahabat dengan hantu. Yang kedua adalah orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu, tukang sihir. Nah, oleh karena itu ilmu sihir ini kan haram kalau kita mempelajarinya. Yang ketiga adalah orang yang selalu punya permusuhan, atau bahasa kita orang yang tidak mau barawaan. Nah, atau ya tidak tegur sapa lah. Nah, ini pun termasuk orang yang tidak dapat keampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Selanjutnya adalah yang keempat daripada golongan orang yang tidak dapat keampunan Allah, orang yang mengkali minum minuman keras, minum minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk obat-obatan. Oleh karena itu, wahai saudara-saudara, para remaja-remaja atau saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua terhindar daripada minum-minuman atau makanan-makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Karena rugi bagi kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatur dunia yang begitu luas ini. Begitu banyak makanan yang minuman yang Allah sediakan. Janganlah kita sampai tergoda dengan bujuk rayu syaitan yang menggoda kita,
yang mau menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam, naudzubillah. Oleh karena itu kita hindari minum-minuman keras, perjudian dan lain sebagainya, karena Allah tidak akan mengampuni kecuali kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah orang yang durhaka kepada orang tua, baik menyakiti badan, lebih-lebih menyakiti hati mereka. Nah, oleh karena itu kita gunakan kehidupan kita ini menjadi anak yang bakti kepada kedua orang tua kita. Ingat, orang tua kita itu ada tiga. Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita, ayah dan mama dan ibu kita. Yang kedua, orang tua yang mengawinkan kita dengan anak beliau, mertua kita. Yang ketiga adalah orang tua yang mengajarkan kita ilmu atau guru kita. Mereka-mereka ini wajib kita berbakti, taat kepada mereka. Bahkan disebutkan bahwasanya orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan mencium bau surga. Padahal surga itu keciuman sejarak berapa? 500 tahun perjalanan lagi kita mencapai surga Allah, sudah keciuman aroma surga yang begitu harum. Tapi bagi orang durhaka kepada orang tua, maka dia tidak akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang itu diridhai oleh orang tuanya. Ridallah fi ridha walidain. Ridhanya Allah ada pada keridhaan orang tua. Oleh itu makanya kalau kita masih punya orang tua yang masih hidup, kita berbakti kepada mereka. Kita doakan mereka supaya umur mereka panjang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah meninggal dunia, kita ziarahi kubur mereka, kita hadiahi mereka, kita berikan sedekah-sedekah kepada mereka, kita berdoa kepada Allah supaya mereka dimasukkan Allah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang bakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyekutukan ini menyamakan Allah dengan yang lainnya, atau mengatakan yang lain punya sesuatu kekuasaan selain daripada Allah. Oleh itu makanya kembali tadi, masalah keimanan kita perlu kita jaga, karena ini menyangkut masalah jangan sampai kita termasuk orang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik dalam arti apa? Kita mengatakan yang lain punya daya dan upaya, padahal yang lain tidak ada punya daya dan upaya. Oleh karena itu silakan kita makan obat, minum obat, tapi di hati kita yang menyembuhkan hanya Allah. Silakan kita berusaha, tapi ingat, di hati kita usaha tidak memberikan bekas sama sekali pada hakikatnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah atau para pemirsa TV Tabalung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini menyangkut masalah keimanan. Yang selanjutnya adalah orang yang membunuh, tidak mendapatkan keampunan oleh Allah. Yang kedelapan, orang yang memutuskan tali silaturahim, selama 3 hari mereka tidak tegur sapa, maka ini pun tidak termasuk orang yang dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, selanjutnya orang yang sombong dengan pakaiannya, atau memanjangkan celana atau tapih atau bajunya karena sombong. Cuma ingat tadi, karena sombong, ilatnya ini karena sombong. Nah, jangan kita memanjangkan berpakaian panjang, berpakaian, jangankan memanjangkan ini, kita berpakaian biasa, sombong menganggap kita yang punya, itu pun tidak boleh. Nah, yang selanjutnya adalah adu asah atau adu domba. Nah, yang selanjutnya tukang bikin patung atau pelukis patung. Ya seperti foto, kalau gambarnya itu kan ada. Nah, kalau kita raba itu ada, itu merupakan patung. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya gambar atau patung itu ada dua, ada rakam, ada surah. Nah, jadi kita harus perdalam. Seperti foto-foto ini kan boleh kita, apalagi foto ulama, bagus kita taruh di rumah-rumah kita sebagai supaya kalau kita melihat kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya adalah orang yang curang atau yang tidak jujur dalam jual beli. Ini pun tidak mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya lagi orang yang bid'ah dalalah, keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Makanya harus kita benar-benar memperdalam apa itu ahlus sunnah wal jamaah. Kan di akhir zaman ini orang masing-masing mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Padahal sudah dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ana wa ashabi. Orang yang mengikuti Rasul dan para sahabat-sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti ulama-ulama kita yang mereka bersanad ilmunya kepada Rasulullah. Yang selanjutnya adalah orang yang memusuhi atau membenci para sahabatnya Rasul. Sahabat Rasul banyak sekali. Kulhum adul, semua mereka itu adil. Orang yang membenci sahabat Rasul sama membenci Rasulullah.
Maka barang siapa memusuhi sahabat Rasul, berarti dia memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan kita terpiasa di akhir zaman ini mengikuti orang-orang yang memusuhi daripada sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasul itu banyak. Bahkan kelebihan mereka para sahabat dibanding dengan para aulia itulah jauh tinggi para sahabat di antara para wali. Karena keramat para sahabat itu mereka langsung bisa berjumpa menatap wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya juga orang yang mengambil pajak dan juga orang yang mengupat dan juga termasuk orang yang mengekali perzinahan dan juga orang yang memakan harta riba. Oleh karena itu jauhi harta riba. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita semua daripada makan harta riba. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Allah akan membakar orang-orang pemakan riba. Bahkan sebelum mereka di alam akhirat dikubur sudah dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita bangga punya gaji besar tapi hasil daripada riba. Jangan bangga kita penghasilan banyak tapi hasilnya daripada haram atau riba. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua terhindar daripada makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih daripada unsur ribawi ini. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di antara kelebihan bulan Sya'ban adalah yang mana bulan yang Allah turunkan surah tentang ayat tentang perintah untuk bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab disebutkan ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan segenap para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perintah ini Allah berikan kepada kita untuk senantiasa selalu bersalawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan amalan membaca salawat ini merupakan amalan yang afdal. Kenapa? Karena dalam masalah ibadah seperti sembahyang, puasa dan lain sebagainya, Allah cuma memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan aqimus shalah, sembahyang. Kutiba alaikumusiyam, hendaklah kalian berpuasa. Tetapi apakah Allah Subhanahu wa taala ikut puasa atau ikut salat? Tidak. Tapi lain dengan ibadat membaca salawat. Allah Subhanahu wa taala ikut serta langsung bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya oleh karena itu amalan ibadah lisan yang paling afdal adalah membaca salawat. Karena dalam salawat itu ada zikirnya. Dalam salawat itu ada istighfarnya, mohon ampun. Dan juga dengan membaca salawat berarti kita sama dengan mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu perbanyaklah kita membaca salawat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau mengatakan, man as-surat alaihi hajatun fal yuksir bi salati alayya fa innaha tukshiful gumum wal qurub wa tuksirul arzaq wa taqdil hawaiz. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sulit atasnya oleh suatu hajat, maka hendaklah dia memperbanyak bersalawat kepadaku. Karena salawat itu bisa menghilangkan duka cita, menghilangkan huru-hara dan memperbanyak rezeki serta menunaikan hajat. Apalagi kita berada di zaman sekarang ini, zaman penuh ujian, apalagi yang viral sekarang ini, suatu musibah yang mengancam dunia, yaitu adalah penyakit virus corona atau ini yang saya sampaikan. Oleh karena itu kita perbanyak bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan salawat tersebut bisa mencegah daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Anfal ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama di kaum tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ada. Artinya apa? Kalau kita mengatakan Rasul ada, berarti sekarang ini sunnah-sunnah beliau harus kita hidupkan. Kita sering bersalawat kepada beliau supaya jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kita semua. Dan kita hidupkan sunnah Nabi. Baik, apalagi sekarang ini bagus kita menghidupkan dengan sunnah wudunya Rasulullah. Bagaimana? Sebelum berwudu beliau dulu istimsaq, masukkan air ke hidung, berkumur-kumur, menjaga kesehatan, itu yang penting.
Dan juga banyak sunnah-sunnah yang Rasul yang perlu kita laksanakan, sehingga dengan sunnah tersebut kita bisa cinta kepada Rasul. Karena dalam hadis beliau, man ahya sunnati faqad ahabani, barang siapa menghidupkan sunnahku, kata Rasul, itulah orang yang cinta kepadaku. Wa man ahabani kana ma'iya fil jannah, barang siapa yang cinta kepadaku, maka itu dia akan beserta aku di dalam surga nanti. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama hidupkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama bersalawat kepada Rasul sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau. Man ahabba syai'an kasura zikru, barang siapa cinta sesuatu pasti banyak menyebutnya. Kita bersalawat kepada Nabi, karena salawat ini merupakan amalan pengganti guru murabi. Bahkan disebutkan di dalam kitab Kifayatul Atqiyah, guru murabi pembimbing kita bisa diganti dengan salawat. Siapa yang banyak bersalawat, maka dia akan terbimbing ke arah jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salawat ini merupakan bisa pembersih hati bagi orang-orang beriman. Taharatul qulubil mu'minin minasyaidi as-salatu alaihi. Rasul mengatakan pembersihnya hati orang-orang beriman daripada segala kekotorannya dengan memperbanyak bersalawat kepada beliau. Mari kita hidupkan salawat kepada Nabi. Walaupun kita tidak bisa secara berjamaah, kita di rumah baca maulid Nabi, baca salawat kepada Nabi, baca burda, baca dalai dan lain sebagainya, supaya rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla alaihi salatan sallallahu bi asyrin." Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Apa arti salawat Allah? Artinya rahmat Allah akan mendekat kepada dia. Kalau rahmat itu datang kepada dia, otomatis azab atau bencana akan Allah hindarkan. Oleh karena itu, mari kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya rahmat Allah turun kepada negeri kita, rahmat Allah turun kepada kampung kita, rahmat Allah turun kepada benua kita, supaya dengan salawat tersebut Allah cinta kepada kita. Dan orang yang paling dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada beliau. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab mereka wa hum yastaghfirun, kalau mereka masih suka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa yang menimpa kita sekarang ini tidak lain adalah karena dosa dan kesalahan kita, karena maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, cara bertobat itu ada beberapa. Yang pertama, syarat orang bertobat itu ada 3 macam. Yang pertama, dia berhenti daripada maksiat tersebut. Yang kedua, dia menyesali daripada maksiat tersebut. Yang ketiga, dia bercita-cita tidak mengulangi. Dan kalau maksiat tersebut atau dosa tersebut berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, misalkan seperti dulu kita sering meninggalkan salat, kita qadha berapa waktu yang kita tinggalkan. Dulu sering kita waktu punya ada harta kita tidak berzakat, kita qadha. Dulu kita sering meninggalkan puasa, kita qadha. Kita bayari hak kewajiban kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya kan kita sering yang kita qadha itu cuma salat, pada zakat, puasa itu penting karena ini kewajiban kita. Dan juga termasuk menuntut ilmu yang fardhu ain. Karena kewajiban ini sejak kita berusia sudah mencapai daripada akil balik, kita sudah diwajibkan untuk menuntut ilmu yang fardhu ain. Kalau sekarang kita sudah umur 40 tahun baru menuntut, berarti berapa puluh tahun yang kita waktu yang kita tinggalkan untuk menuntut ilmu yang fardhu. Ayo cepat kita kejar kewajiban tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah, para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, ditambah dengan syarat yang keempat, kita minta ridha kepada Dia supaya kita jangan sampai di hari kiamat dituntut oleh Dia. Oleh karena itu, kita gunakan waktu kita yang ada, umur yang masih Allah berikan kepada kita, dengan menambah amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak salawat kepada Rasulullah, kita baca istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih waktu yang sangat disenangi oleh Allah istighfar, yaitu adalah ketika waktu sahur. Banyak. Kalau kita tidak punya, coba kita buka kitab di dalam Dalailul Khairat, di penghujung itu ada istighfar Hasanul Basri. Bagus kita amalkan. Ayo sekarang, mumpung umur kita masih ada, mumpung kesempatan masih ada, alhamdulillah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di sisa umur kita yang masih ada ini, kita senantiasa dibimbing oleh Allah di jalan yang diridhoinya, supaya kita semua selamat dunia akhirat, dijauhkan Allah daripada segala mara bahaya atau musibah atau lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua, meridai orang tua kita, meridai keluarga-keluarga kita dan jiran-jiran tetangga kita dan orang cinta dan sayang kepada kita. Kita hanya ini saja yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan menjadi secuil ilmu yang manfaat untuk kita semua.
semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun minta ridha, minta ampun, minta maaf, minta halal dunia akhirat. Kalau dalam penyembah terdapat kesalahan kekhilafan. Hadani Allah ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.